Ruang dalam Bai Chao Tang. Chengton, apakah ini Ali yang Anda sebutkan Tuan Muda Wang? Baik, kakek. Biar aku periksa denyut nadimu dulu. Energi dingin yang sangat berat. Itu telah membusuk di paru-parumu selama bertahun-tahun. Tidak heran obat biasa tidak bisa menyembuhkannya. Saya benar-benar bisa merasakan energi yang lembut, namun kuat mengalir ke dalam tubuh saya. Meridian saya yang lama tersumbat, benar-benar menunjukkan tanda-tanda melanggar. Tetua Feng, Anda pasti telah terkena sesuatu seperti telapak yin mendalam. Seni bela diri berbasis energi dingin. Energi dingin itu bersarang jauh di dalam organ tubuh Anda, merusak meridian Anda. Obat biasa hanya bisa memberikan kelegaan, bukan penyembuhan total. Tuan Muda Wang, Anda benar-benar seorang pembuat keajaiban. Selama bertahun-tahun, saya telah mengunjungi cukup banyak tabib ahli. Namun, mereka tidak pernah bisa menghentikan siksaan ini. Tuan Muda Wang, jika Anda tidak bisa menyembuhkannya maka aku bisa menyembuhkannya. Mengapa lagi aku ada di sini? Tapi saya butuh waktu, dan saya juga butuh beberapa tanaman obat khusus untuk digunakan bersama akupunktur. Anggrek bulan 7 warna ini adalah salah satu bahan utamanya. Apakah kamu benar-benar bersedia memberikannya kepada kami? Ini adalah bentuk ketulusan saya untuk kemitraan kita. Namun, Paman, Anda hanya perlu menggunakan akarnya. Sisanya harus Anda kembalikan kepada saya. Saya akan menggunakan metode lain terlebih dahulu untuk membantu meredakan rasa sakit Anda. Baiklah, baiklah. Rasanya sangat nyaman. Sudah lama sekali sejak saya merasa serileks ini. Paman, merasa sedikit lebih baik. Saya sangat berterima kasih Tuan Muda. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Chengton, cepat pergi ke apotek, bawa ginseng liar berusia, sahabat milik kita itu, berikan kepada Tuan Muda Wang. Oke. Tidak perlu, tidak perlu. Kita sekarang adalah mitra. Tidak perlu terlalu formal. Lagi pula saya masih muda dan penuh energi. Saya tidak butuh ginseng itu. Setelah saya mengumpulkan semua tanaman obatnya, saya akan mengobati Anda lagi. Aku tidak memperhatikannya sebelumnya. Tapi sekarang aku tiba-tiba berpikir, dia sebenarnya cukup tampan. Dia berbeda dari siapapun yang pernah kutemui sebelumnya. Tuan Muda, bukan hanya keahlian medis Anda yang luar biasa. Karakter Anda sungguh mulia. Chengton, pergi siapkan mobil. Saya ingin secara pribadi mengantar tabib sakti ini kembali. Paman Feng, saya tidak bisa menerima gelar dokter dewa. Panggil saja saya Wang Feng. Saya bisa berjalan kembali sendiri. Itu tidak akan berhasil, kakek. Aku akan mengantarnya. Itu benar. Kalian anak muda harus lebih sering menghabiskan waktu bersama. Mulai sekarang, Bai Chao Tang, ini adalah rumah Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan, katakan saja. Ayo pergi. Kenapa kamu masih bermalas-malasan? Terima kasih Paman Feng. Pemuda ini ditakdirkan untuk hal-hal besar. Chengton, jika kamu bisa menjalin pertemanan dengannya, itu akan menjadi keberuntunganmu. Lihat itu. Lihat. Mobil yang mewah sekali. Benar sekali. Lewat sini. Halo Paman dan Bibi. Halo, di mana Wang Fan bertemu? Dengan wanita muda kaya seperti itu. Lihat betapa cantiknya dia, Wang Fan. Dia langsung beruntung begitu sadar. Baiklah, Anda bisa menurunkan saya di sini. Terima kasih. Ini, kakekku, mengetahui situasi keluargamu. Dan secara khusus memintaku untuk memberikan ini padamu. Di dalamnya ada beberapa ginseng berkualitas tinggi dan tanduk rusa untuk membantu anggota keluargamu pulih. Tidak perlu. Paman Feng Anda terlalu sopan. Xiao Fan, siapa ini? Kak Yue. Ini adalah cucu perempuan Paman Feng.
pemilik Baichao Tang di distrik ini. Nona Feng Chenchen. Anda pasti kakak ipar Yue. Aku pernah mendengar Wang Fen menyebutkan Anda. Dia bilang Anda telah merawatnya dengan sangat baik. Anda benar-benar cantik. Anda terlalu baik, Nona Feng. Silakan masuk dan duduklah. Aku tidak akan masuk hari ini. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Aku akan berkunjung lagi lain kali. Wang Fen, jangan lupakan perjanjian kita. Begitu kamu menemukan tanaman obatnya, hubungi aku. Baiklah. Lihat betapa manisnya gadis itu. Jika dia bisa menjadi menantuku, saya pasti akan bangun dengan senyum dari mimpi saya. Kalau begitu saranku jangan bermimpi. Aku bisa melihat dari caranya menatap gadis ini. Dia memiliki perasaan pada Wang Fan. Gadis seperti itu. Seseorang harus membakar begitu banyak dupa untuk bisa membawanya ke dalam keluarga. Lihat, dia pergi. Xiao Fan, perjanjian apa ini? Hanya kemitraan untuk mengumpulkan tanaman obat. Kak Yue, jika semuanya berjalan lancar, kita tidak akan kekurangan uang untuk waktu yang lama. Tingkat pertama seni kekacauan hanyalah fondasi. Saya harus mencapai tingkat kedua secepat mungkin untuk menguasai teknik yang lebih canggih dan untuk melindungi Kak Yue dengan lebih baik. Anggrek bulan 7 warna ini sangat sempurna untuk menembus hambatan saya saat ini. Terobos. Tingkat kedua seni kekacauan ini, saya bisa merasakan kekuatan saya meningkat dengan jelas. Panca indera saya juga ikut tajam. Hari ini saya akan mengajari Anda dengan benar. Yang berwarna merah api ini. Berikan cangkulnya kepada saya. Wang Fen, kamu benar-benar luar biasa. Kakekku telah membawa orang ke daerah ini. Berkali-kali sebelumnya, kami tak pernah menemukan sebanyak ini tanaman obat berharga. Cabang sumsum diuk ini. Bawalah kembali untuk kakekmu. Ini bermanfaat untuk mengatur meridian. Terima kasih Wang Fen. Ngomong-ngomong, kakekku berkata, dia ingin mengundang Anda secara resmi untuk menjadi konsultan khusus bagi Baichao Tang kami. Tidak perlu bekerja di tempat. Jika Anda memiliki tanaman obat berkualitas tinggi, jualah kepada kami terlebih dahulu. Kami akan membayar dengan harga terbaik. Ditambah lagi ada gaji bulanan tetap. Bagaimana menurut Anda? Apakah bantuan ini ulahmu atau berasal dari kakekmu? Mengapa Anda punya begitu banyak pertanyaan? Katakan saja Anda mau atau tidak. Baiklah, tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? 2 tahun lalu, ada seorang pengemudi bernama Wang Er. Dia mengemudi dalam keadaan mabuk dan membunuh kakak saya. Nama kakak saya adalah Wang Ping. Saya ingin Anda membantu saya menyelidiki apakah dia memiliki hubungan dengan logistik Changfeng. 2 tahun lalu, kakak saya memegang kontrak logistik kota dan menghasilkan cukup banyak uang. Dia membantu banyak orang di desa. Tapi setelah memenangkan kontrak dari logistik Changfeng, dia mengalami kecelakaan. Kak Yue, curiga itu ulah Changfeng. Jadi kami pergi untuk mengonfrontasi mereka. Tidak menyangka. Saya akan meminta kakek mencari tahu. Di kabupaten, keluarga Feng kami memiliki beberapa koneksi. Kakek, Wang Fen ingin kita membantu menyelidiki. 2 tahun lalu, pengemudi mabuk Wangar membunuh saudara saya. Apakah ada seseorang yang mengendalikan di belakangnya? Karena teman muda Wang telah meminta, kita harus tentu saja mengulurkan tangan. Beritahu Liu Tua di toko untuk menyelidiki. Ingat, bersikaplah bijaksana. Saya mengerti kakek. Bansang memiliki keahlian luar biasa, namun membawa dendam berdarah yang mendalam. Saat Anda berinteraksi dengannya, Anda harus tulus. Jangan bersikap temperamental. Pemuda ini tidak akan lama berada di tempat dangkal. Saya mengerti kakek. Kekuatan fisik saja tidak cukup. Dia membutuhkan metode khusus. Cairan penguat tubuh ini memiliki formula sederhana. Bisa dibuat dari tanaman obat umum di pegunungan belakang. Bisa membantu Kak Yue meningkatkan kesehatannya. Dan jimat peringatan ini. Jika prasastinya berhasil, kapanpun seseorang dengan niat jahat mendekat, saya akan bisa merasakannya.
Ini harus berhasil. Dengan begitu, selama seseorang dengan niat buruk mendekati halaman, saya akan menjadi orang pertama yang tahu. Xiao Fan, makanlah selagi hangat. Datang. Apakah kau akan pergi ke gunung hari ini? Hari ini, saya tidak akan pergi jauh. Saya hanya akan berkeliling di area sekitar. Saya akan mengambilkan Anda beberapa tanaman obat untuk menutrisi tubuh Anda. Tubuhku baik-baik saja. Jangan buang-buang uang itu. Kak, kesehatan Anda lebih penting dari segalanya. Dengarkan saya. Saya akan mengumpulkan beberapa tanaman obat. Tingkat kedua seni kekacauan. Persepsi saya telah menajam. Segalanya telah menjadi begitu mudah. Sialan. Seseorang mendekati rumah saya dengan niat jahat. Itu didakui. Atau apakah itu para preman itu lagi? Yue, apakah kau sibuk? Apakah Wang Fan ada di sini? Kepala desa ada urusan dengannya. Xiao Fan sedang keluar. Tidak masalah, jika dia tidak ada. Ulung bendahara desa. Aku bisa memberitahumu hal yang sama. Begini situasinya. Baru-baru ini desa sedang mengaudit utang-utang lama dan status keuangan saat ini. Setelah perhitungan awal. Hei, akuntan Wu, jelaskan pada Yue. Yue, menurut catatan, utang keluarga Anda sebelumnya kepada desa sebesar Rp30.000 telah dilunasi. Namun kemudian, banyak penduduk desa mengalihkan surat utang mereka dari keluarga Anda kepada pihak desa secara keseluruhan, termasuk pokok dan bunga. Anda masih berutang kepada desa Rp273.000. Rp273.000. Mustahil, kita hanya berhutang Rp30.000 pada desa. Mengenai hutang para penduduk desa, kita sudah sepakat untuk mencicilnya. Bagaimana bisa semuanya dialihkan ke desa? Semuanya tertulis hitam di atas putih. Semuanya tertulis dengan jelas. Perjanjian pengalihan utang ada di sini. Yue, bukannya aku mengkritikmu. Dulu, penduduk desa meminjamkan uang kepada Anda karena mereka merasa kasihan pada keluarga Anda. Sekarang, Wang Fan sudah sadar dan dia memiliki kemampuan untuk mencari uang, untuk terus memegang utang ini, selalu berutang dan tidak pernah membayar. Itu rasanya tidak benar. Kau melakukan pemerasan. Katakan saja Anda mau membayar atau tidak. Aku tidak mampu membayarnya. Apa yang sedang Anda lakukan? Tanya dari jalan saya. Apakah Anda baik-baik saja? Rp273.000. Kepala Desa Li. Skema yang cerdik sungguh. Wang Fan, Anda kembali di saat yang tepat. Utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Catatan-catatan ini sangat jelas. Pihak desa memberi Anda waktu 3 hari. Entah bayar uangnya, atau nikahkan Yue dengan putraku. Teruslah bermimpi. Kak Yue, mustahil baginya untuk menikahi putramu yang bodoh itu. Wulong, saat kakak saya masih hidup, dia baik kepada keluargamu bukan? Saat putramu kuliah, uang yang dia butuhkan dibayar oleh kakak saya. Dan sekarang Anda membantu orang ini memanipulasi pembukuan untuk menipu saya. Begitukah? Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Mari kita bicarakan ini dengan baik. Jangan bertele-tele. Anda mencoba menyuapku dengan sentimen. Anda sedang mengancam seorang pejabat desa. Bagaimana Anda menjadi kepala desa? Adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Bukankah Anda bilang para penduduk desa mengalihkan hutang mereka ke desa? Baiklah, bawa semua penduduk desa yang mengalihkan hutang mereka ke sini kepada saya. Kita akan mengonfrontasi mereka secara langsung. Mari kita lihat, apakah itu atas kemauan mereka sendiri, atau apakah Anda, Lidakui, memaksa mereka? Anda, saya orang yang jujur. Saya orang yang lurus. Lidakui, jangan berpikir
bahwa perbuatan busuk yang kau lakukan tidak diketahui siapapun. Kau dan orang-orang di kota yang menangani proyek irigasi memiliki hubungan yang baik, bukan? Itulah sebabnya setiap tahun dana proyek air desa, sebagian besarnya tidak pernah digunakan untuk proyek tersebut. Jika saya mengirimkan bukti ini kepada pihak berwajib di atas sana. Aku melakukan hal-hal ini secara rahasia. Bagaimana mungkin Wang Fan bisa tahu? Kau memfitnahku. Kau merusak citra seorang pejabat desa. Li Dakui, 3 hari, bereskan pembukuan keluarga saya yang sebenarnya. Berapapun jumlahnya itulah yang sebenarnya. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya berbalik menyerangmu. Sekarang bawa pembukuan palsumu dan pergi keluar dari rumah saya. Omong kosong. Itu tidak mungkin. Dia lari dengan cepat. Rumah Li Dakui. Bocah itu Wang Fan. Dia. Ini menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa tahu tentang dana proyek air kita? Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Melepaskannya begitu saja? Bagaimana mungkin? Jika kita tidak bisa melakukannya secara terang-terangan, kita akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dia pikir dia bisa melawan. Aku tidak percaya. Dia bisa menjaga janda itu 24 jam sehari. Lin Yue, Heng Fa. Besok pagi, pergilah cari saudara Lon, tawarkan lebih banyak uang. Katakan padanya untuk mengirim lebih banyak orang. Cari waktu saat Wang Fan tidak di rumah, dan kita akan menculik Yue secara langsung. Lalu, aku ingin melihat bagaimana Wang Fan masih bisa bersikap sombong di depanku. Aku tidak hanya akan membuatnya menyerahkan semua uang dari penjualan obat. Dia harus membawanya kepadaku sendiri. Aku akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Ya, menculik seseorang itu masalah besar. Tidak akan mudah untuk menutupinya. Apa yang kau takutkan? Selama pekerjaannya dilakukan dengan bersih, siapa yang akan tahu? Itu adalah kita. Kita hanya akan bawa dia ke pegunungan dan jual dia. Tidak akan ada yang tahu. Baiklah, aku akan pergi besok. Heng Fa. Wanita itu Yue. Kau tidak berencana menyimpannya. Baiklah. Lupakan saja. Kita bicarakan nanti. Menurutku, adik perempuannya cukup cantik. Lanjutkan. Li Dakui masih menolak untuk menyerah rupanya. Niat jahat yang datang dari mereka kali ini dipenuhi dengan kebencian murni. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Apakah Kak Yue masih menjadi target mereka? Saya sudah terlalu lama bermain bertahan. Sepertinya saya harus mengambil inisiatif. Sudah waktunya menyingkirkan penyakit ini. Li Dakui, kau sendiri yang mengundang masalah ini. Saya perlu mendapatkan bukti konkret atas korupsi mereka, kekerasan, dan hubungan kriminal mereka. Saya akan mengirim mereka semua ke penjara sekaligus dan mengakhiri ancaman ini untuk selamanya. Siapa di sana? Ada apa akuntanmu terlalu banyak melakukan perbuatan buruk? Takut berjalan dalam kegelapan. Wang Fan. Bukan. Saya hanya sedang berpatroli di gunung. Saya sudah lama menunggumu. Akuntanmu, mari kita bicara terus terang. Kau telah memanipulasi pembukuan, merugikan keluarga saya, dan berkomplot melawan saya dan Kak Yue. Kau tahu semua tentang ini, bukan? Apa yang kau bicarakan? Saya tidak tahu apa-apa. Kau hanya mengoceh omong kosong. Li Dakui telah menggunakan statusnya untuk bertindak seperti preman dan meneror desa selama bertahun-tahun. Sudah begitu lama, saat kakak saya masih di sini, dia tidak berani bertindak melampaui batas. Kau tahu persis berapa banyak hal jahat yang telah dia lakukan, bukan? Apakah kau yakin setelah dia berhasil, dia tidak akan melimpahkan semua kesalahan kepadamu dan menjadikanmu kambing hitam? Ini, saudaraku, sudah lama sekali. Sejak kau bisa tidur nyenyak, bukan? Saya membuat ini jimat penenang untukmu. Apa maksudmu dengan ini? Dulu saat kakak saya masih hidup, kau tahu dengan sempurna bagaimana dia memperlakukan penduduk desa dan bagaimana dia memperlakukanmu. Saya menawarkan jalan keluar untukmu. Apa? Jalan keluar apa? Berikan saya bukti penggelapan, dana publik oleh Li Dakui, dan kejahatan yang dilakukan anak buahnya. Berikan semuanya kepada saya, dan saya akan menjamin keselamatanmu. Baiklah, saya akan memberitahumu. Saya masih punya beberapa salinan buku kas palsu yang saya buat untuknya. Dia berbicara kepada saya secara pribadi saat kami membahas pekerjaan dan saya merekam semuanya. Kau menyimpan cadangannya. Langkah yang cerdas. Rumah Wulo. Perbuatan baik dan jahat pada akhirnya akan mendapat balasan. Li Dakui, Anda yang setiap hari menjalankan pemerasan, menindas rakyat kecil. Jika saya mati biarlah.
Wang Fan. Kami sudah lelah menunggu. Akhirnya kau muncul. Barang-barangnya. Semuanya ada di sini. Saya mohon, Anda harus melindungi saya. Selama kau benar-benar bertobat, saya tidak akan menarik ucapan saya. Untuk periode ini, kita akan berpura-pura seolah semuanya tidak pernah terjadi. Baiklah. Wang Fan, di masa lalu, saya hanya bertindak di bawah tekanan. Anda, tolong jangan salahkan saya. Cukup. Hentikan ocehanmu. Saya percaya padamu. Dan saya juga tidak akan menarik ucapan saya. Saya percaya padamu. Saya percaya pada kalian saudara-saudaraku. Baiklah. Pembukuannya ada di sini. Biarkan saya memeriksa rekamannya. Apa isinya? Akuntan Wu pergilah. Dan ubah angka-angkanya. Di buku besar keluarga Wang. Dengan bukti ini, itu akan cukup untuk membuat Li Dakui membayar harganya. Namun, rencana penculikan tidak ada dalam rekaman. Sepertinya Li Dakui baru saja bersekongkol dengan saudara Long. Gudang Chang Feng, saudara Long anak buah Qian Gui. Kak Lon, ini uang mukanya. Setelah pekerjaan selesai, akan ada imbalan yang besar. Anda cukup cerdik, anak muda. Kak Lon, besok sore, bocah Wang Fan itu kemungkinan besar akan pergi ke pegunungan belakang. Saat itu di rumah, hanya janda itu yang tersisa. Lin Yui itu penakut. Saat waktunya tiba, cukup takuti dia sedikit saja. Dia pasti tidak akan berani melapor ke pihak berwajib. Baiklah, saya terima pekerjaan ini. Lagi pula saudara-saudara, sudah lama tidak mencicipi daging segar. Kita berangkat besok sore. Bagus saudara Lon, tombak saya. Sudah haus. Enyahlah. Jika ada daging yang bisa didapat, itu seharusnya untuk saudara Long terlebih dahulu. Setelah saya selesai, kalian semua bisa bergantian. Satu persatu. Kak, berhenti membersihkan sebentar. Ambil ini. Simpanlah di dekatmu. Jangan dilepas apapun yang terjadi. Xiao Fan. Apa ini? Ini adalah jimat pelindung yang secara khusus saya cari untukmu. Ini bisa menjagamu tetap aman. Simpanlah di dekatmu. Jangan dilepas. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Di dalam jimat ini, saya telah menanamkan lebih banyak energi kekacauan saya. Ini tidak hanya akan membiarkan saya merasakan lokasi mereka, tetapi juga memberikan perlindungan sementara. Dengan ini, saya bisa tenang. Saya pergi sekarang. Dari sini, saya juga bisa melihat Kak Yue. Jika terjadi sesuatu, saya bisa segera kembali. Saya akan melihat orang bodoh mana yang berani masuk. Masuk. Selesaikan dengan cepat. Kau, siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Dona kecil. Jangan takut. Ikutlah dengan kami saudara-saudara. Dan bersenang-senanglah. Mari bersenang-senang. Xiao Fan. Tolong aku. Kak Yue dalam bahaya. Akhirnya kau muncul. Kau sedang menjemput ajal. Sialan, menghalangi saya. Tidak berguna. Enyah dari jalan saya. Lihat ini. Pergi sana. Masih cukup segar. Saya penasaran bagaimana rasanya saat kau bermain dengannya. Tidak tahu malu. Masih cukup bersemangat. Kemari, biarkan aku menunjukkan kasih sayang padamu. Tolong. Kau ingin mati. Tangkap dia, hajar dia. Berani-beraninya menyakiti saudaraku. Aku akan membunuhmu. Tanganku. 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 Saudara Long adalah pemegang sabuk hitam. Taekwondo tingkat 8. Jika dia saja tidak bisa mengalahkannya, kenapa kita masih bertarung? Lari. Pergi dari sini. Bocah. Tunggu saja kau. Apakah kau terluka? Xiao Fan. Apa yang terjadi hari ini? Itu benar-benar membuatku takut setengah mati.
Coba katakan padaku, bagaimana jika mereka benar-benar menyeretku pergi? Jangan takut, Kak. Saya di sini. Saya berjanji padamu, mulai sekarang. Saya tidak akan pernah membiarkanmu sendirian di rumah ini lagi. Mengenai Lidaku dan saudara Long, para bajingan itu, saya akan membuat mereka membayar harganya cepat atau lambat. Xiao Fan, kau tidak boleh gegabah lagi. Mereka punya banyak orang, dan kita hanyalah Rakyat biasa. Kak, kau harus percaya pada saya. Tapi sebelum itu, saya pasti akan membuat diri saya jauh lebih kuat. Ngomong-ngomong, Kak. Ini adalah mandi rampa yang kubuat dengan ramuan obat. Campurkan dengan air panas dan berendamlah di dalamnya. Itu akan meluruhkan rasa lelahmu dan menyehatkan tubuhmu. Xiao Fan, kau benar-benar tidak sama seperti sebelumnya. Dari yang dulu, kau mengerti begitu banyak hal sekarang. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Seni kekacauan dan warisan Liam Tin Giuk itu terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Jadi aku tidak bisa memberitahu Kak Yui untuk saat ini. Itu terjadi saat aku sedang melamun. Ada seorang pria tua berjanggut putih yang terus mengajariku banyak hal. Saat aku terbangun, aku sudah menguasai semuanya. Bagaimanapun, keselamatanmu lebih penting dari apapun. Ramuan yang dibuat Xiao Fan benar-benar manjur. Itu benar. Rumah siapa yang sedang dibicarakan orang-orang? Sudah dengar. Kemarin sore, saudara Long dan gengnya dari kota pergi ke rumah Wang Fan. Dan Wang Fan baik-baik saja. Biar ku beritahu, itu aneh sekali. Tidak lama kemudian, saudara Long dan anak buahnya pergi dengan terlihat dipermalukan. Wang Fan baik-baik saja. Sepertinya, 2 tahun Wang Fan benar-benar menjernihkan pikirannya. Benar-benar menjernihkan pikirannya. Sebelumnya, dia adalah orang yang pendiam. Sekarang, dia bisa mencari uang dan berkelahi. Bahkan seorang gadis muda dari kota mengantarnya pulang. Sungguh luar biasa. Siapa sangka? Sepertinya, desa Beishan kita akan segera berubah. Benar-benar, benar-benar sekali. Kakak ipar. Aku kembali. Xiao Fan, kenapa kau membeli begitu banyak garam? Berapa lama ini akan habis? Garam ini bukan untuk dimakan. Aku berencana untuk memproduksi massal serum penguat tubuh. Ini membutuhkan banyak garam kasar untuk dijadikan bahan dasar obat. Mulai sekarang, ini tidak hanya untukmu. Aku akan menggunakannya untuk membuka jalan baru menuju kekayaan. Dia benar-benar memikirkan segalanya. Dia bukan lagi anak laki-laki yang butuh aku lindungi dari belakang, melainkan pria yang mampu memikul beban seluruh keluarga di pundaknya. Wang Fan, apakah Anda yang menyerang anak buah saudara Long kemarin? Ya, lalu kenapa? Merekalah yang datang mencari masalah. Apa kau berharap aku hanya menonton Kak Yui Eku ditindas oleh mereka? Semua demi aku, berkali-kali mengabaikan bahaya untuk berdiri di depanku karena dia ada di sini. Rumah ini akhirnya terasa seperti rumah sungguhan. Apakah Anda tahu bahwa saudara Long adalah preman lokal yang terkenal kejam? Jika Anda memprovokasi mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dulu mungkin aku takut, tapi sekarang, siapapun yang berani menyentuh orang-orang yang aku pedulikan, akan kubuat mereka mengerti arti penyesalan. Orang-orang yang dia pedulikan, apakah dia tadi membicarakan aku? Xiao Fan. Ada apa? Nona Feng, apakah Anda datang untuk memohon atas nama mereka? Saya hanya mengkhawatirkan Anda. Bahkan seekor anjing akan melompati tembok saat terpojok. Kakek saya mengatakan bahwa orang seperti saudara Long kemungkinan memiliki segala macam koneksi kotor di belakang mereka. Jangan khawatir, aku mengerti. Batch ramuan berikutnya yang dibutuhkan kakekmu bisa kuselesaikan dalam beberapa hari. Benarkah? Begitu cepat? Wang Fan, Anda benar-benar luar biasa. Wang Fan, bagaimana Anda bisa begitu tepat saat mencari tanaman obat? Apakah Anda punya trik rahasia? Aku hanya tumbuh besar di pegunungan. Itu saja. Dasar pelit. Simpan saja rahasiamu. Benar. Ini kue-kue yang saya bawa dari kabupaten. Suap untuk Anda. Jika menemukan tanaman obat bagus di masa depan, beri saya prioritas. Mengapa harus begitu sopan? Terima kasih. Jangan sungkan. Saya pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu, hubungi saya. Dan apapun yang terjadi, jangan gegabah. Apakah Anda dengar? Lanjutkanlah. Hati-hati di jalan. Xiao Fan, Nona Feng ini. Dia cantik. Berasal dari keluarga baik-baik. Dan dia benar-benar peduli padamu. Menurutku dia juga cukup cantik.
Gadis muda ini, dia hanya sedikit pemarah. Tapi hatinya baik. Namun di dalam hatiku, tidak ada yang lebih cantik daripada Kak Yue. Xiao Fan, apa yang kau bicarakan? Aku ini kakak iparmu. Kita bahkan tidak memiliki hubungan darah sebagai kakak ipar dan adik ipar. Kak, 2 tahun terakhir ini, kau sudah cukup menderita. Mulai sekarang aku yang akan menjagamu. Bagaimana menurutmu? Xiao Fan, tapi aku lebih tua darimu. Aku masih. Lin Yue, di dalam hatiku, kau adalah kau. Kau adalah orang yang ingin aku jaga. Sudah cukup. Omong-omong, adik perempuanku Xiao Ya akan segera libur sekolah. Dan dia bilang ingin tinggal di sini sebentar untuk melakukan praktik sosial. Gadis itu agak sulit diatur. Jika dia mengatakan sesuatu yang aneh, tolong jangan dimasukkan ke hati. Kak, ini rumahmu. Mengapa kau bersikap begitu formal? Kakak, aku pulang. Lin Xiaoya adik perempuan Lin Yue. Xiao Ya, kau ini bahkan tidak memberitahuku kalau kau mau datang. Aku ingin memberimu kejutan. Aku ingin memberimu kejutan. Ini pasti Tuan Fen kan? Bukan kakak. Kamu hanya memberitahuku bahwa Tuan Fen sudah sadar. Kamu tidak bilang dia begitu tampan dan begitu keren. Halo Tuan Fen, saya sudah dengar bahwa Anda sangat hebat. Mulai sekarang, tolong jaga saya ya. Halo Xiaoya, selamat datang di rumah. Halo. Xiao Fan, adikku memang seperti ini. Seperti anak kecil yang tak pernah dewasa. Apapun yang dia pikirkan, selalu terpancar di wajahnya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kakak, saya sungguh-sungguh. Tuan Fen terlihat seperti orang baik. Dan pahlawan yang hebat juga. Tuan Fen, kakak saya bilang bahwa setelah Anda sadar, Anda tidak hanya menghasilkan uang, tapi Anda juga menghajar orang jahat yang merundungnya. Anda sangat keren. Anda benar-benar idola saya. Kakakmu, apalagi yang dia sombongkan. Dia memang suka melebih-lebihkan. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tuan Fen, saya di sini kali ini untuk berpartisipasi dalam program praktik sosial sekolah kami. Temanya adalah revitalisasi pedesaan. Tuan Fen, karena Anda sangat cakap. Anda pasti punya banyak ide kan? Kamu, ajak saya bersamamu. Biarkan saya belajar 1 atau 2 hal mau ya? Tidak masalah. Baiklah. Silakan masuk, silakan duduk. Ayo pergi. Makan malam sudah siap. Waktunya makan. Kak, aku kembali. Tuan Fen. Tuan Fen. Di mana kakakmu? Tuan Fen, apakah Anda akan mencari tanaman obat? Hasilnya lumayan kan? Ajak saya ikut mau ya? Pegunungan itu berbahaya. Itu tidak cocok. Kau hanyalah seorang gadis. Apakah Anda meremehkan perempuan? Saya cukup kuat. Lagi pula, saya bisa membantu membawakan keranjang. Saya bisa membantu pekerjaan rumah. Tolong, Tuan Fen. Biarkan saya melihat dunia sedikit. Xiao Ya, Kak, lihat dirimu nak. kau tidak punya sopan santun. Apa-apaan itu? Lepaskan. Kakak Fanmu sekarang. Xiaoya, tentang memetik ramuan. Itu tidak bisa didiskusikan. Jika kau punya waktu, bantulah kakakmu dengan pekerjaan rumah. Aku masuk ke dalam sekarang. Mengapa kamu begitu galak? Bukan berarti aku ingin. Aku hanya ingin memahami situasinya dengan lebih baik. Di masa depan. Masih ada banyak waktu. Kakak Fanmu baru saja sadar. Dia punya banyak urusan. Berhenti mengganggunya. Kamu hanya tahu cara memihak padanya. Apakah kamu lupa bahwa ibu dan ayah masih marah setelah mantan kakak iparmu meninggal dunia? Ibu dan ayah ingin kamu menikah dengan kepala bagian Hao dari kabupaten. Tapi kamu bersikeras untuk pindah ke sini. Selama 2 tahun terakhir ini, kamu tinggal di sini untuk merawat Tuan Fen, dan hubungan dengan keluarga kita menjadi sangat renggang. Tidakkah kamu tahu? Itu sendiri. Itu pilihanku sendiri. Ya, itu adalah pilihanmu. Tapi kamu telah menghabiskan 2 tahun, masa muda terbaikmu, menunggu Tuan Fen. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup untuk keluarga Wang. Tapi Tuan Fen sudah sadar sekarang. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Mengapa kamu masih tinggal di sini? Para wanita penggosip di desa itu mengatakan hal-hal yang sangat jahat. Aku tidak percaya. Kamu belum mendengarnya. Kakak, ibu dan ayah mengirimku ke sini kali ini hanya agar kamu memikirkannya matang-matang. Kamu masih muda.
Kamu tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan seluruh hidupmu di rumah keluarga Wang ini. Pulanglah bersamaku, kita bisa memulai dari awal. Bukankah itu akan lebih baik? Ini rumahku, aku tidak akan pergi kemana-mana. Kakak, jangan bilang kamu jatuh cinta pada Tuan Fen. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Hentikan. Aku lebih mengenalmu daripada itu. Tapi, kalau dipikir-pikir, Tuan Fen benar-benar mengesankan. Dalam beberapa hari saya kembali. Semua desa di sekitar telah membicarakannya. Mereka bilang setelah 2 tahun koma, dia tiba-tiba sadar, seolah dia punya semacam cheat. Bahkan tuan tua dari kabupaten Bai Chao Tang memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Semua orang bilang, keluarga Wang telah melahirkan orang yang luar biasa, bahkan lebih mengesankan daripada kakaknya dulu. Tapi kakak, jika kamu bersama Tuan Fen, sepertinya kamu tidak akan rugi. Jika ibu dan ayah tahu, Tuan Fen sehebat ini, bukankah? Sikap mereka akan melunak. Kau semakin keterlaluan saja, pergi cuci tanganmu. Dan bersiaplah untuk makan, kau gadis konyol. Kakak, ada apa? Tidak ada apa-apa. Apakah ada seseorang yang menyebarkan rumor? Xiao Fan, aku minta maaf. Akulah yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Kakak, hati nurani kita bersih, jadi kita tidak perlu takut. Beritahu aku siapa orangnya. Aku akan pergi mencari mereka sekarang. Tepat sekali. Siapa yang begitu jahat menyebarkan rumor ini? Lihat saja, aku akan menghabisi mereka. Pasti lidakui. Bocah kecil itu dalangnya. Sepertinya pelajaran terakhirku belum cukup membekas. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Wang Fan, jangan gegabah. Mereka bukanlah orang yang bisa kita lawan. Kak Yue, Xiao Ya, serahkan ini padaku. Kau tidak perlu khawatir jika mereka suka bermain kotor. Oke. Aku akan menunjukkan pada mereka apa artinya bermain api. Benar, tepat sekali. Kakak, jangan menangis. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka sekarang. Xiao Ya. Xiao Ya, jangan gegabah. Jika kita keluar sekarang, itu hanya akan membuat kita terlihat bersalah dan memberi mereka bahan pembicaraan. Wang Fan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka mencoreng nama baik kita. Jika kita membiarkan mereka, bagaimana kita bisa menegakkan kepala di desa ini? Terutama kau bahkan belum menikah. Kak, kebenaran akan selalu terungkap di mataku. Kalian berdua suci. Percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita ketidakadilan ini. Dalam diam. Tuan Fen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka suka menyebarkan gosip, maka aku akan membuat mereka menelan setiap kata yang telah mereka ucapkan di depan semua orang. Wang Fan, tolong jangan lakukan hal yang melanggar hukum. Kak Yue, kali ini kita akan menggunakan akal sehat. Lidakui, kamu memang suka bermain di belakang orang lain bukan? Aku akan membuatmu mengakui semua rahasia busukmu di depan seluruh desa. Kepala Desa Li. Wang Fan, ku dengar rumahmu cukup ramai akhir-akhir ini. Tentu saja. Itu berkat restu Anda Kepala Desa Li. Sebenarnya, aku ingin membahas kontrak pegunungan belakang dengan Anda. Mengontrak pegunungan belakang. Wang Fan, ambisimu cukup besar. Jangan salah paham. Tanah itu dicadangkan untuk proyek kolektif desa. Terkait proyek kolektif. Sama seperti proyek air terakhir itu, di mana tidak ada yang tahu kemana perginya uang itu bukan. Hentikan tuduhan tak berdasarmu. Kau pasti gila harta. Lidakui, apakah kau benar-benar berpikir bahwa penculikanmu terhadap Kak Yue adalah sebuah rahasia? Kau bicara omong kosong. Siapa yang menculik siapa? Itu hanya ulah saudara Long sendiri. Dirinya apa? Apakah dia yang menyukai kakak iparku? Atau kau lidakui yang bersekongkol dengan preman kota? Karena keluargaku menolak untuk tunduk, berniat menyeret kakak iparku ke dalam gunung. Wang Fan, berhenti bicara omong kosong. Omong kosong. Li Hengfa, bukankah kau mengatakan pada saudara Long itu bahwa kau ingin menculik Lin Yue saat aku pergi? Bukankah itu yang kau katakan? Baiklah. Wang Fan, kau berani membuntuti pejabat desa. Kau mencari mati. Jadi itu benar. Li Hengfa, Kepala Desa Li. Kalian berdua. Satu menggelapkan dana desa, yang lain bersekongkol dengan preman untuk menculik orang. Kalian benar-benar pikir tak ada orang di desa Brisan yang bisa menghadapimu.
Tutup mulutmu. Kami orang baik-baik. Benar. Kejahatan pada akhirnya akan dihukum. Hati-hati dengan langkahmu. Ayah, lihat dirimu. Ini. Li Hengfa, bukankah kau mengatakan pada saudara Long itu bahwa kau ingin menculik Lin Yue? Bukankah itu yang kau katakan? Wang Fan, kau berani membuntuti pejabat desa? Ini sangat tercela. Sampah. Tuan Fen, Anda harus menyerahkan ini. Biarkan mereka membusuk di penjara. Ayo, duduklah. Apakah mereka benar-benar berniat untuk Xiao Fan? Jika bukan karena kau, Kak Yue, semuanya sudah berlalu. Tenanglah, aku di sini. Tuan Fen, apa yang harus kita lakukan dengan rekaman ini? Ini adalah kartu asku. Aku tidak hanya akan membuat mereka menanggung hukuman penuh dari hukum. Aku juga akan membuat mereka berlutut dan memohon pada kita. Memohon pada kita. Tepat sekali. Jangan khawatir. Di dalam hatiku, aku sudah punya rencana. Xiao Fan, ayah dan anak keluarga Li itu jahat sampai ke tulang. Kau harus berhati-hati. Hutang darah kakakku belum terbayar. Aku berniat mengumpulkan sumber dayaku sebelum menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Dua anjing gila itu. Karena Li Dakui dan ayahnya sedang bergegas menuju kuburan mereka sendiri. Aku akan mengabulkan. Ayah, Li Dakui punya penyakit jantung. Aku belum pernah mendengarnya. Dia hanya berpura-pura. Dia baik-baik saja tadi. Begitu dia mendengar akan ditangkap, dia langsung sakit. Ini bisa merenggut nyawa. Tidak peduli apapun, kau tidak bisa mendorong seseorang sampai mati. Wang Fen, lihat, kau telah membuat kepala desa marah. Sampai titik ini. Ada yang salah. Denyut nadinya cepat. Dia mulai berkeringat dingin. Jika dia benar-benar punya kondisi akut dan sesuatu terjadi saat perjalanan, itu akan merepotkan. Wang Fen, ini, Xiao Fan, bisakah sesuatu benar-benar terjadi meskipun dia dibenci? Namun, kakak, lihat dia. Dia pasti berpura-pura. Petugas, tidak perlu repot-repot. Leluhur keluarga Wanku, kebetulan, mewariskan beberapa seni medis untuk penyakit kardiovaskular. Aku kebetulan punya keahlian, benar atau salah. Aku akan tahu hanya dengan satu sentuhan. Ini, tidak. Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Cepat, aku. Aku percaya pada dokter. Kau mencoba mencelakaiku. Jangan, tidak. Aku akan pergi ke rumah sakit. Aku percaya pada dokter. Dia mencoba mencelakaiku. Jika itu nyata, jarumku ini bisa menyelamatkan nyawamu. Jika itu palsu, jarum ini akan membersihkan hati dan kimu, khusus untuk mengobati angin jahat dan hati nurani yang bersalah. Serta rasa gatal. Tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Tidak nyaman. Cepat mengaku. Cepat cabut. Ada apa? Apa yang salah dengannya? Wang Fan, kau benar-benar menjijikan. Kau. Mengaku. Aku akan memberitahu kalian semuanya. Aku benar-benar sakit. Aku orang yang kau bicarakan. Penyakit jantung itu. Begitu aku mendengar seseorang akan memeriksaku. Aku mengalami serangan. Semua uangku tersembunyi di kompartemen rahasia di bawah lantai dapur. Itu dia yang melakukannya. Benar-benar dia. Aku akan bicara. Dan juga di brankas di lembaga kredit. Di kota, kata sandinya adalah itu juga ada di kotak deposit. tanggal lahir saya. Tolong selamatkan aku. Ya Tuhan, kemampuan medis Wang Fan benar-benar luar biasa. Ini, aku puntur macam apa ini? Dengan satu jarum. Dia benar-benar bisa membuat orang yang berpura-pura sakit menderita sampai tingkat seperti ini. Dan dengan patuh membongkar kebenaran. Kakakku pernah berkata bahwa akupuntur tradisional sangat mendalam dan misterius, memiliki kekuatan jarum pemandu Qi. Mungkinkah Wang Fen sudah mencapai tingkat ini? Orang ini, berapa banyak lagi trik yang dia sembunyikan? Tidak diragukan lagi. Satu jarum dan Li Dakui menunjukkan warna aslinya dan mengaku semuanya sendiri. Apakah ada lagi? Teruslah mengaku. Xiao Fan, metodenya benar-benar seperti dewa. Selama 2 tahun koma itu, apa sebenarnya yang dia alami? Warisan leluhur. Ternyata sekuat ini. Ini bukan sekadar pengobatan. Ini adalah sihir. Leluhur keluarga Wang pasti telah mengumpulkan kebajikan besar untuk menghasilkan, untuk memproduksi orang yang begitu cakap. Mari kita lihat siapa yang berani menindas Wang Fen mulai sekarang. Li Dakui adalah contohnya. Benar sekali. Keren sekali.
Saudara Wang luar biasa. Dia benar-benar seorang ahli tiada tara dari sebuah novel. Begitu jarum perak muncul, penjahat pun terungkap. Idolaku. Lidah kue, apa yang baru saja kau katakan telah dicatat secara resmi. Berpura-pura sakit untuk melawan hukum adalah kejahatan tambahan. Ikut kami. Tunggu. Sebentar. Petugas, saya minta maaf atas gangguannya. Dia hanya diliputi kecemasan, ditambah dengan hati nurani yang bersalah, yang menyebabkan aliran darahnya tidak teratur. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Tidak ada bahaya bagi nyawanya. Rekan Wang Fan, terima kasih karena telah membantu kami dalam mengungkap tipu muslihatnya yang menyelamatkan kami dari masalah yang tidak perlu. Kami mungkin masih membutuhkan kerjasama Anda untuk penyelidikan lanjutan. Ya, itu sudah menjadi tugas saya. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Tidak ada tempat lagi untuk menyembunyikan kebohonganmu. Rasain tuh. Kau pantas mendapatkannya. Kau benar-benar pantas mendapatkannya. Baiklah. Semuanya bubar. Ayo pergi. Pergi. Wang Fan, Lidah Kui sudah ditangani. Aku juga harus pergi. Hari ini, terima kasih banyak. Bukan apa-apa, memberantas kejahatan adalah tanggung jawab semua orang. Ngomong-ngomong, Wang Fan, apa yang baru saja kau gunakan? Apakah itu akupuntur pemandu Ki? Kakekku telah mempelajari pengobatan tradisional sejak muda. Aku hanya pernah melihatnya tercatat dalam teks kuno yang mengatakan seseorang bisa memakai Ki sendiri melalui jarum perah untuk disalurkan ke tubuh pasien guna memeriksa dan mengendalikan aliran darah dan Ki. Mungkinkah bahwa kau telah menguasainya? Tuan Tua Feng, Anda sangat berpengetahuan. Itu hanya keterampilan kecil. Tidak layak disebut. Yang terpenting adalah masalahnya sudah selesai. Dia mengaku, ya Tuhan, seorang ahli akupuntur pemandu Ki yang masih muda. Jika kakekku tahu, dia pasti akan melompat kegirangan. Wang Fan, seberapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan? Sungguh mengesankan. Kalau begitu saya pamit. Saudara Fan, gerakan yang baru saja kau lakukan itu luar biasa. Maukah kau mengajariku teknik jarum itu? Hanya gerakan itu saja. Tolong ajari aku. Xiaoya, itu membutuhkan latihan bertahun-tahun dan sedikit bakat. Itu bukan sesuatu yang bisa kau kuasai dalam semalam. Xiao Fan, jarum-jarummu. Kakak, itu hanya trik kecil yang diwariskan oleh leluhur keluarga Wang. Itu sangat efektif melawan mereka yang berniat jahat seperti Lidah Kui. Tenang saja, aku tidak akan menggunakannya sembarangan. Sekarang setelah si penindas disingkirkan, kita harus memikirkan bagaimana membuat desa Beishan dan hidup kita sendiri menjadi lebih baik, semakin makmur. Xiao Fan, aku tahu kau melakukan ini demi keluarga kita. Tapi di masa depan, bisakah kau tidak mengambil risiko seperti itu? Kakak, aku berjanji padamu. Aku akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Namun, bagi mereka yang aku pedulikan, aku tidak akan pernah mundur. Saudara Fan, kakak, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita menyembelih beberapa ayam dan merayakannya? Aku akan pergi membeli minuman dan makanan. Tidak perlu terburu-buru. Lidah Kui sudah ditangani. Masih ada banyak yang harus dilakukan. Di desa, aku berencana untuk menyewa lahan tidur di belakang lembah Raja Obat untuk menanam tanaman obat. Itu lahan yang sangat luas. Bisakah kau benar-benar menangani ini sendirian? Aku sudah punya rencana. Selama 2 tahun terakhir, Lidah Kui telah menyebabkan desa kita menderita. Aku sudah mendiskusikan ini dengan Tuan Tua Feng. Dan mulai sekarang, desa kita dan Bai Chao Tang akan menjalin kemitraan jangka panjang. Dengan begitu, aku bisa memimpin warga desa untuk mencari uang bersama-sama. Saudara Fan, kau benar-benar luar biasa. Menumbangkan si penindas desa hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, mulai fase berikutnya. Saudara Fan, apa yang sedang kau lihat? Tidak ada. Aku hanya berpikir bahwa hari-hari baik kita baru saja dimulai. Qian Gui. Sialan. Si Wang Fan di desa Baishan itu benar-benar berhasil membuat Lidah Kui di penjara. Informasimu sudah basi. Komisaris Sun asisten Qian Gui. Bos Qian, sekarang ini bukan hanya soal dia di penjara. Menurut sumberku, Wang Fan sudah mencapai kemitraan yang mendalam dengan Feng Detai dari Bai Chao Tang. Kami sedang menyiapkan lahan skala besar untuk pengembangan di desa Baishan demi budidaya dan pengolahan primer tanaman obat. Begitu koneksi dan modal dari pihak Feng Detai disuntikan, situasi di desa Baishan akan benar-benar berubah. Bai Chao Tang, Feng Detai, apa yang direncanakan orang tua itu?
sampai terlibat dalam hal ini. Jelas dia ingin membangun rantai pasokan tertutup, dari budidaya sampai ke tangan konsumen. Begitu mereka berhasil, dengan memanfaatkan reputasi dan saluran distribusi Baikaotang, dengan keahlian misterius, ditambah Wang Fan, tidak akan ada. Setelah itu, dengan maraknya bisnis tanaman obat di sekitar sini, saya khawatir tidak ada lagi tempat untuk perusahaan logistik Changfeng kami. Bos Qian, dengarkan aku. Beberapa tahun terakhir ini, aku sudah mengawasi keluarga Wang. Tapi bocah ini sangat licin. Dia punya trik di setiap langkahnya. Bukan hanya aku yang dihajar, tapi aku juga kehilangan cukup banyak anak buahku. Beberapa dari mereka bahkan belum keluar. Tidak berguna, hanya sekumpulan orang kasar yang cuma tahu makan. Kakak laki-lakinya itu, bukankah seharusnya dia tangguh? Bukankah dia juga sudah disingkirkan? Jadi, kenapa kalian kesulitan menghadapinya sekarang? Apa gunanya kalian bagiku? Bos Qian, bocah itu memang aneh. Cukup. Jangan mencari alasan atas ketidakmampuanmu sendiri. Jadi Wang Fan bisa berkelahi ya? Dan dia ingin memimpin seluruh desa menuju kekayaan. Aku akan tunjukkan padanya bahwa seseorang itu tidak bersalah. Tapi harta miliknya adalah kejahatannya. Tanaman obatnya itu, koperasi miliknya itu, dan dua wanita cantik yang lembut di sisinya akan menjadi surat kematiannya. Xiaolong, Bos Qian benar. Jangan patah semangat dan meremehkan kekuatan kita sendiri. Kami akan mengikuti perintah Bos Qian sepenuhnya. Kamu cari seseorang untuk mengorek semua tentang Wang Fan, jalur pengangkutannya, terutama detail kemitraannya dengan Baikaotang. Juga awasi ketat dua wanita miliknya itu. Dimengerti? Aku akan pastikan semuanya jelas. Wang Fan, kamu menyingkirkan si bodoh di desa itu dan merasa dirimu hebat. Kamu berani menghalangi jalanku mencari untung. Aku akan tunjukkan padamu apa itu karakter yang benar-benar kejam. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Lihat, lahan ini menghadap matahari, dan kualitas tanahnya sangat bagus, sangat sempurna untuk menanam Fritillaria dan Lengsijiok, dan di sana, dekat dengan sumber air, sempurna untuk. Kakekku bilang, selama kualitas tanaman obat kita memenuhi standar, kami di Baikaotang bersedia membelinya dengan harga terbaik di pasar. Terbaik, kami juga bisa menyediakan sedikit dukungan teknis untuk penanaman dan modal awal. Itu luar biasa. Wang Fan Nona Feng, jika ini benar, maka desa kita akhirnya punya masa depan. Memang. Koperasi tanaman obat akhirnya mengambil langkah pertamanya. Begitu keadaan di sini stabil, dan aku sudah mengumpulkan cukup modal serta koneksi. Saatnya tiba untuk mengungkap kebenaran di balik kematian kakakku dan membuat logistik Changfeng, serta mereka yang berada di balik layar membayar hutang mereka dengan darah. Apakah ini adikmu dalam perjalanannya ke sekolah? Zhao Lao si penduduk desa. Xiaofan, gawat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Paman, tolong jangan panik. Pelan-pelan dan ceritakan padaku. Aku baru saja menerima telepon dari beberapa stasiun pengiriman di kota. Mereka seharusnya datang mengambil tanaman obat besok, tapi truk yang dijadwalkan ke desa semuanya membatalkan di saat terakhir. Mereka bilang logistik Changfeng telah menyebarkan kabar. Siapapun yang berani mengambil bisnis dari desa Beishan dan Baikaotang sedang mencari masalah dengan mereka. Atas dasar apa? Apa mereka pemilik jalanan ini? Xiaofan, ini. Wang Fan kan? Bos Qian, memintaku menyampaikan pesan padamu. Katakan. Mulai hari ini, desa Beishan, dan siapapun yang bersekongkol denganmu, Baikaotang, tidak ada barang, tidak ada sebutir beras pun, tidak ada sehelai rumput pun, yang diizinkan keluar melalui jalur resmi manapun. Bos kami sudah menegaskan, layanan transportasi apapun yang menerima pesananmu, sama saja dengan menampar Bos Qian di depan wajahnya. Jika kamu memang mampu, bawa sendiri barang-barang itu keluar dari desa Beishan sana. Qian gue mencoba memutus jalur penghidupan desa kita dan Baikaotang. Jalur penghidupan, kamu sudah menyinggung Bos Qian dan masih ingin mencari jalan keluar. Bocah, jangan berpikir hanya karena kamu berhasil menjatuhkan lidah kue. Kamu tidak tahu seberapa berat dirimu di mata Bos Qian. Kamu paling-paling cuma seekor belalang yang berhasil melompat terlalu tinggi. Aku akan menghancurkanmu, bahkan tidak perlu langkah kedua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaofan, kita tidak bisa mengirim tanaman obatnya. Barang-barang dari gunung itu hanya membusuk di rumah. Koperasi kita bahkan belum mulai beroperasi dan sudah berantakan. Xiaofan, mereka mencoba mendorong kita ke ambang kematian. Tidak apa-apa. Awalnya aku berencana
menggunakan jalur distribusi Baicaotang untuk mendapatkan pijakan yang kuat, lalu perlahan-lahan menyelesaikan perhitungan dengan logistik Changfeng. Aku tidak menyangka Qian Gui tidak memberiku ruang untuk bernapas sama sekali. Dia memutus jalur transportasi kita. Karena sudah begini, dan tidak ada lagi tempat untuk mundur, kita tidak punya pilihan selain melawan balik secara langsung. Paman Xiao, kakak Yue, Xiaoya, jangan panik, jalan mungkin terblokir, tapi orang-orang masih hidup. Logistik Changfeng, pikir mereka bisa menutupi langit dengan satu tangan, tapi itu tidak akan semudah itu. Saudara Qian, sesuai perintah Anda, larangan itu sudah diterbitkan. Saya sudah bicara dengan perusahaan angkutan lain, dan mereka juga sudah diperingatkan. Sekarang tidak ada yang berani mengambil bisnis di Sabeshan atau Baicaotang. Tapi Wang Fan ini, dia sudah berhubungan dengan Baicaotang. Dan Feng Detai adalah orang yang punya status di kabupaten. Dengan melakukan ini, bukankah kita akan menyinggung keluarga Feng? Baicaotang, Feng Detai hanyalah seorang orang tua yang menjalankan apotek. Tentu dia punya koneksi. Tapi apakah dia benar-benar akan membuang semuanya demi bocah miskin dan merusak hubungan denganku? Begitu bocah itu berada di ujung tanduk, apakah keluarga Feng masih akan peduli padanya? Bos Qian, kita harus berhati-hati. Saya dengar bahwa Feng Detai sangat menghargai kemampuan medis Wang Fan, sangat setia, dan bahkan memperlakukannya setara. Lebih-lebih lagi, saya juga mendapat kabar bahwa Feng Detai tampaknya menggunakan pengaruhnya untuk menyelidiki secara diam-diam kecelakaan mobil 3 tahun lalu yang melibatkan Wang Ping. Biarkan saja, biarkan dia menyelidiki. Masalah 3 tahun lalu sudah ditangani dengan bersih. Dia tidak akan menemukan apapun mengenai Wang Fan. Kita akan memutus sumber pendapatannya terlebih dahulu dan membiarkan dia serta desanya membusuk bersama di desa Beishan. Saat dia tidak punya tempat lagi untuk berpaling, dia secara alami akan datang merangkak kepada kita. Lalu kita bisa melakukan apapun yang kita mau padanya. Apa yang mungkin bisa dia lakukan pada kita? Bekas luka benar. Xiaolong, awasi dengan ketat. Tidak hanya Wang Fan, tapi juga pergerakan dari Baicaotang. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Dimengerti. Ini sangat menjengkelkan. Logistik Changfeng ini benar-benar tidak punya hukum. Mereka mengandalkan kekuasaan mereka untuk memutus mata pencaharian seluruh desa kita. Atas dasar apa? Xiaoya, jangan terlalu keras, kakak. Apa yang sedang kamu pikirkan? Xiao Fan, aku hanya merasa sedikit takut. 2 tahun lalu, kakakmu dan aku pergi untuk meminta penjelasan pada mereka karena kami tidak mau menerima monopoli mereka. Dan kemudian kakakmu pergi begitu saja. Kamu sedang koma. Saat itu, aku benar-benar merasa langit runtuh. Sekarang, setelah kamu akhirnya sadar, dan hidup kita akhirnya mulai membaik, dan kooperasi baru saja dimulai. Xiao Fan, bukannya aku tidak mau mencari keadilan untuk kakakmu. Aku hanya benar-benar takut. Selama keluarga kita aman dan selamat, itu lebih baik daripada apapun. Bisakah kita biarkan saja? Kakak, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari begitu saja. Dengan bersembunyi, hari ini dia bisa memutus jalur desa. Besok, dia bisa saja merenggut nyawa lebih banyak orang. Dia berhutang pada kita, lebih dari sekadar nyawa kakakku. Ada juga 2 tahun ini, penderitaan yang kamu tanggung, dan semua uang hasil jerih payah yang dia peras dari desa selama ini. Aku sudah mencatat hutang ini selama ini. Sebelumnya aku tidak punya kemampuan, tapi sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu atau menyakiti rumah ini. Aku tidak hanya akan menempuh jalan ini. Aku akan membuat mereka membayar 2 kali lipat atas kerugian yang mereka sebabkan pada kita. Paman Feng, tanaman obat ini, selama kamu meminumnya sesuai jadwal, aku jamin itu akan menyembuhkanmu. Juga, aku punya ide. Aku ingin membentuk tim transportasi desa kita sendiri. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa mengangkut hasil pertanian, tapi juga tanaman obat kita, memangkas biaya secara signifikan. Ide yang bagus. Dengan cara ini, kita bisa memetakan monopoli Changfeng dan menghasilkan pendapatan bagi desa. Bagaimana menurutmu? Bicara saja dengan bebas, kendaraannya, pengemudinya. Aku akan mencarikan yang terbaik untukmu. Terima kasih Paman Feng. Ngomong-ngomong Wang Fan, aku kenal beberapa pria yang baru menyelesaikan dinas militer sebagai sopir angkutan. Karakter dan keterampilan mereka tidak perlu diragukan. Mereka sedang mencari pekerjaan saat ini. Nona Feng, Anda memiliki jaringan kontak yang luas. Namun, para pembuat onar di Changfeng itu pasti tidak akan tinggal diam. Qian Gui bos logistik Changfeng memulai segalanya sebagai preman biasa.
mengandalkan sekumpulan penjahat nekat. Dia telah menjalankan bisnis pemerasan selama bertahun-tahun. Menilai mereka. Mereka memang menyuap orang-orang yang tepat. Tapi apakah mereka punya dukungan nyata yang kuat? Itu belum tentu benar. Semua orang hanya tidak mau memprovokasi anjing-anjing gila ini. Anjing gila. Kalau begitu aku akan mencabut taring mereka dan mematahkan kaki mereka. Koperasi transportasi milik desa kita sendiri. Komit Desa Besan. Resmi berdiri hari ini. Koperasi Desa Besan. Luar biasa. Rekan-rekan penduduk desa. Mendirikan koperasi transportasi kita sendiri adalah sebuah keharusan. Uang yang kita hasilkan, sebagian besar, akan menjadi milik kalian semua. Dengan sebagian kecil, disimpan sebagai dana kolektif. Setuju. Wang Fan, kami percaya padamu. Kami sudah muak dengan penindasan Changfeng. Tapi, bagaimana jika orang-orang dari Changfeng datang untuk membuat masalah? Tepat sekali, mereka mampu melakukan apa saja. Ya, itu benar. Semuanya jangan khawatir, aku akan menangani masalah keamanan. Selama kita bersatu, kita tidak perlu takut pada mereka. Tetaplah aman. Naik ke truk. Gerbang Desa Besan. Turun dari truk. Lihat itu. Pemandangan yang cukup ramai bukan? Pemerintah setempat yang memberi izin. Apakah Bos Kian setuju dengan ini? Jalanan adalah milik negara. Daliu seorang pengemudi yang baru selesai dinas militer. Ini adalah barang milik kami sendiri. Kenapa kami harus meminta izinmu? Kamu tidak mengerti. Jangan bicara omong kosong. Lupakan Desa Beishan. Bahkan seluruh kota ini. Jika mereka ingin mengirim barang keluar, mereka harus mengikuti aturan. Dari logistik Changfeng, diam-diam menjalankan bisnis transportasi adalah penghinaan langsung terhadap Bos Kian. Bocah Wang Fan itu tahu cara main tangan. Dengan hanya segelintir orang di sini, aku khawatir kami tidak bisa menerimanya. Hari ini, pengiriman barang ini harus diangkut oleh logistik Changfeng. Dan harganya akan bernilai setengah dari muatan itu. Atau kalau tidak, tidak akan ada yang bisa mengirim apapun. Aku ingin lihat hari ini, apakah koperasi menyedihkan kalian? Bahkan bisa mulai beroperasi. Kalian semua, apa yang kalian lakukan itu ilegal. Di siang bolong, kalian berani memaksa jual beli dan menghalangi perdagangan. Hukum. Di wilayah ini, perkataan Bos Kian adalah hukum. Saudara-saudara, tangkap dia. Berhenti. Apa yang kalian pikir sedang kalian lakukan? Wang Fan, kau lagi. Kami sedang menjalankan bisnis untuk logistik Changfeng. Jika kau pintar, menyingkirlah. Cukup bicaranya. Desa Beisan adalah rumahku. Tentu saja ini aku. Apakah aku tidak memberimu pelajaran waktu itu? Kau kembali ke Desa Beisan untuk berlagak sombong lagi. Wang Fan, cukup omong kosongnya. Transportasi adalah aturan yang ditetapkan Bos Kian. Jika kau berani melanggar aturan itu, kau sedang mencari musuh dari seluruh Changfeng Group. Aku muak padamu. Aturan apa? Ini tidak lain hanyalah monopoli. Ini penindasan. Ini barang milik kami sendiri. Kami akan mengirimnya sesuka hati kami. Kenapa pula kami harus mendengarkanmu? Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami menjalankan layanan transportasi kami sendiri di sini. Kami tidak mencuri atau merampok siapapun. Kenapa kami harus dieksploitasi oleh kalian? Tepat sekali. Kami bekerja keras menanam hasil bumi kami. Dan uang yang kami hasilkan, sebagian besar berakhir di kantong kalian. Apakah tidak ada keadilan lagi? Wang Fan, memimpin kami dalam pekerjaan yang jujur. Atas dasar apa kau menghentikan kami? Atas dasar apa? Pergi. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Pergi. 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 Semuanya diam. Kalian ingin memberontak ya? Mari kita lihat siapa yang berani terus berteriak. Aku akan menghajar siapapun yang melakukannya. Wang Fan, apa kau mencoba jadi pahlawan hari ini? Dan kalian saudara-saudara di belakangnya. Bukankah kalian baru saja menikah belum lama ini? Aku yakin kalian semua punya. Mereka semua sudah berkeluarga sekarang. Mengikuti Tuan Long kalian setiap hari. Tian Gui Anda menjalankan bisnis pemerasan, melakukan pekerjaan kotor yang tidak bisa dilihat orang. Suatu hari, jika kau berakhir di penjara, atau jika kau mati, apa yang akan terjadi pada keluargamu? Berhenti mencoba memecah belah. Saudara-saudara, jangan dengarkan omong kosongnya. Tangkap dia. Hancurkan mobilnya. Tunggu. Saudara-saudara, tangkap dia. Maju. Kau mencari mati. Dasar bajingan. Kau, jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Kau tidak bisa memukulku. Memukul orang. Melanggar hukum memukul orang.
Kalian berdua benar-benar munafik. Baru saja, saat kalian memblokir jalan dan merampas barang kami, aku tidak melihat kalian bicara soal hukum saat itu. Apa yang kau inginkan? Xiaolong bukan. Kembali dan katakan pada Qian Gui, Desa Beisan adalah rumahku. Saya adalah orang Desa Beisan. Orang-orang Desa Beisan akan saya lindungi. Tim transportasi sudah kami tangani. Mulai sekarang siapapun yang berani, saat kami tiba di Desa Beisan kami kembali membuat masalah. Saya jamin, mereka tidak akan bisa berjalan keluar. Dan satu hal lagi, katakan pada Qian Gui untuk mencuci lehernya sampai bersih. Hutang darah kakakku akan segera saya lunasi. Saya katakan pada kalian semua, mulai sekarang, siapapun yang berani membuat keributan di Desa Beisan, akan saya patahkan kakinya. Pergi dari sini. Bergerak cepat. Pergi. Bergerak. Pergi sekarang. Pergi. Pergi. Ayo pergi, Kak. Itu tadi hebat sekali. Dengan adanya Wang Fen di sini, mari kita lihat siapa yang berani menindas kita lagi. Xiao Fan, terima kasih. Desa kita akhirnya memiliki masa depan. Kak Wang Fen, kau keren sekali. Kak Wang Fen, kau adalah pahlawan kami. Xiao Fan, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Izinkan saya berbicara kepada warga. Baiklah. Warga sekalian, para preman itu sudah diusir. Ini membuktikan bahwa selama kita bersatu, kita tidak perlu takut pada iblis atau monster apapun. Benar, kata-kata yang bagus. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Saya umumkan, tim transportasi desa kita resmi dimulai. Mulai sekarang, hari-hari indah kita akan dibangun dengan tangan kita sendiri. Bagus, bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Qian Gui, ini baru permulaan. Saya pasti akan membalaskan dendam kakakku. Saya akan membuat Desa Beisan benar-benar makmur. Siapapun yang menghalangi jalan saya, akan saya singkirkan dengan tangan saya sendiri. Wang Fen, untuk tumpukan cabang, Sungsung Giok yang Anda kirim terakhir kali, kualitasnya sangat bagus. Kakek saya, setelah menggunakan resep baru yang kamu siapkan, sudah penuh energi. Sampai-sampai sekarang, dia bahkan bisa tidur nyenyak di malam hari. Dia bilang saya harus berterima kasih dengan layak kepada Anda. Kesehatan tetua Fen sudah jauh membaik bukan? Namun, dia masih perlu menggunakan resep itu untuk memulihkan kondisinya lebih lama lagi. Kak Wang Fen, kau sekarang adalah sandaran desa kita. Kau bisa bertarung, dan kau bisa mengobati. Cheng Cheng, minumlah air. Bagaimana keadaannya? Tidak ada yang tidak bisa kita tangani. Wang Fan, kau harus membela kami. Paman, apa yang terjadi pada kalian semua? Siapa yang melakukan ini? Itu adalah logistik Yang Fan, para bajingan pembunuh itu. Mereka mengetahui bahwa aku menangani transportasi untukmu. Pagi ini, mereka memblokir pintu depan kami, memukulku, dan menghancurkan barang-barang pegunungan yang sedang kupersiapkan untuk dikirim. Mereka bilang ini adalah harga dari ketidakpatuhan. Sun dan yang warga desa. Dan aku Xiao Fin. Aku memberitahu mereka, kalian tidak bisa menindas orang seperti ini. Mereka hanya mendorongku ke tanah. Lihat wajahku. Tulang-tulang tua ini hampir remuk. Kak Wang Fan, Li Qian warga desa. mereka tidak hanya memukul orang. Mereka bahkan pergi ke kabupaten untuk mengancam pamanku, keluarga pamanku, merenovasi rumah mereka. Orang-orang dari Changfeng datang dan menuntut agar semua semen dan pasir harus dibeli dari pemasok yang mereka tunjuk. Harganya lebih dari 2 kali lipat harga pasar. Saat saya menolak, mereka mengirim orang untuk mengganggu kami, menyiram cat dan merusak kunci pintu. Ibu saya pergi ke sana hari ini untuk memeriksa keadaan, dan mereka juga mendorongnya hingga ia terluka. Bukan hanya itu, Xiao Fan, saat desa kita sedang memperbaiki jalan, lidah Kui dan logistik Changfeng bersekongkol untuk memberi kita pasir dan batu berkualitas rendah. Jalan itu hancur dalam hitungan hari. Bahkan saat kami ingin membangun rumah sendiri, kami tidak bisa membeli bahan bangunan dari luar. Kami harus menggunakan pemasok yang ditunjuk Changfeng. Jika tidak, bahan-bahan itu bahkan tidak akan bisa masuk ke desa. Putriku membuka toko kecil di kabupaten. Hanya karena dia tidak menggunakan jasa pengiriman mereka. Mereka terus mengganggunya. Setiap beberapa hari,
Dia bahkan tidak bisa menjalankan usahanya. Bagaimana kami harus hidup seperti ini? Ini benar-benar tidak tahu hukum. Apakah tidak ada yang bisa menghentikan mereka? Xiao ya, jangan bicara seperti itu. Logistik Changfeng. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Tangan mereka berlumuran darah. Semuanya harap tenang. Mengenai logistik Changfeng, mereka sangat licik. Seperti yang kalian semua katakan, mereka jarang menekan Anda sampai ke titik tanpa jalan kembali. Itu belum cukup untuk memicu perlawanan putus asa, tapi cukup untuk membuat Anda tidak mengajukan keluhan resmi. Mereka menyiksa Anda berulang kali, sampai Anda lelah dan menyerah. Tepat sekali. Mereka sangat ahli dalam menyuap. Jika keadaan memanas, hingga ke tingkat resmi, mereka segera menyuap. Orang yang tepat untuk membereskannya. Banyak keluarga biasa, dibiarkan kelelahan secara fisik dan mental. Akhirnya menerima kompensasi yang tidak seberapa, dan menderita dalam diam, tanpa korban yang menolak untuk menyerah. Pihak berwajib ingin menyelidiki, tapi tidak bisa menemukan buktinya, sehingga kasusnya menguap begitu saja. Namun, ketika Anda menyentuh kepentingan inti mereka, para preman putus asa ini akan bertindak seperti anjing terjepit, dan melakukan apa saja. Ceritanya masih sama seperti dulu. Menindas desa, bertindak di atas hukum. Mereka membunuh kakak tertuaku dulu, dan sekarang mereka datang untuk menindas sesama warga desa saya. Ketidakadilan semacam ini, penindasan semacam ini, tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Dulu saya tidak memiliki kemampuan, tapi sekarang, sudah waktunya untuk mengubah situasi ini. Warga sekalian, air mata yang kalian tumpahkan hari ini, luka yang kalian derita, saya melihat semuanya, dan saya simpan di dalam hati. Mengapa logistik Changfeng dibiarkan menunggangi punggung kita dan bertindak seperti tiran? Apakah karena kita jujur dan mudah ditindas? Atau karena mereka punya kekuasaan dan pengaruh, sehingga mereka bisa bertindak tanpa konsekuensi? Warga sekalian, dunia ini bukan milik mereka untuk didikte. Kita orang-orang desa Bisan, bukanlah domba yang siap disembelih. Kita punya tangan dan kaki, kita punya harga diri. Kita mencari nafkah melalui kerja keras kita sendiri. Mengapa kita harus menanggung penghinaan semacam ini? Tepat sekali. Benar sekali. Memangnya kenapa? Mereka pikir kita mudah ditindas, dan mereka memutus jalur transportasi kita. Itu hanya karena mereka takut. Semakin mereka takut pada sesuatu, semakin harus kita lakukan. Saya Wang Fel, menjaminnya untuk kalian semua. Siapa yang berani menyentuh desa Blishan kita, bahkan satu jari pun, saya Wang Fan akan menjadi orang pertama yang menolak. Benar, Kak Fan benar. Mari kita lawan mereka sampai akhir. Kita tak boleh membiarkan mereka menindas kita lagi. Dengan adanya Xiao Fan di sini, kami tidak takut. Lindungi desa Beishan. Lindungi desa Beishan. Lindungi desa Beishan. Lindungi desa Blishan. Tim transportasi desa Blishan. Semuanya, ini adalah transportasi kita sendiri. Mulai sekarang, kita akan menempuh jalan kita sendiri. Logistik Changfeng tidak bisa menghentikan kita. Selamat jalan. Selamat jalan, teruskan. Teruskan. Teruslah berjuang. Teruslah berjuang. Kak Fan, buat kami bangga. Kamu telah membuat kami sangat bangga. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Langkah pertama. Hati-hati di jalan. Akhirnya telah diambil. Qian Gui. Desa Beishan. Bukanlah sesuatu yang bisa kamu manipulasi begitu saja. Kak, kamu juga harus membiarkan Xiao Ya melakukan sedikit pekerjaan. Mengapa Anda melakukan semuanya sendiri? Xiao Ya, sudah dimanja sejak kecil. Ayah, Lin Jianwo ayah Lin Yue. ibu, Shan Guifang ibu Lin Yue. mengapa kalian ada di sini? Kalian bahkan tidak memberitahu kami. Ibu ayah, Paman Bibi, silakan masuklah. jika kita tidak datang, apakah kau berencana menyia-nyiakan hidupmu di tempat sampah ini? Aku lihat dirimu, cara kau berpakaian dan makan. Kau sama sekali tidak terlihat seperti gadis yang berusia 20-an. Wang Fan, bukan berarti Bibi mencoba memojokkanmu, tapi Yui telah merawatmu selama 2 tahun. Dia sudah melakukan lebih dari cukup. Berapa lama lagi kau berniat menyeretnya jatuh? Ibu, apa yang ibu katakan? Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Fan. Aku memilih untuk tinggal di sini sendiri. Yue, kata-kata ibumu memang kasar. Tapi itu benar. Kamu masih muda. Kamu perlu merencanakan masa depanmu sendiri. Keluarga Wang telah berbuat baik padamu. Tapi, ini bukan caranya. Untuk membalas kebaikan itu, kami datang ke sini hari ini. Khusus untuk membawamu pulang. Kami sudah mengatur pertemuan dengan putra kepala bagian Liu. Dia bekerja di instansi pemerintah dengan masa depan yang cerah. Dan dia pria yang sangat stabil. Ayah, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi kencan buta apapun. Ini adalah rumahku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Paman Bibi, kami akan membangun hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Membuatnya lebih baik. Bagaimana kau akan melakukannya? Hanya dengan dirimu. Memetik tanaman obat setiap hari. Atau dengan memimpin seluruh desa. Untuk bertarung secara langsung. Melawan para preman di logistik Changfeng itu. Wang Fan, bukan berarti Bibi memandang rendah dirimu. Tapi bisakah kau benar-benar memprovokasi mereka? Jangan biarkan Yui kita
menderita bersamamu. Saat segalanya menjadi kacau. Bagaimana mereka bisa tahu begitu banyak tentang logistik Changfeng? Dan apa yang saya lakukan? Mereka membawa prasangka yang begitu dalam, seolah-olah seseorang telah meracuni pikiran mereka. Wang Fan, ambisi itu hal yang baik, tapi kamu harus tetap berpijak di bumi. Ada beberapa kekuatan yang tidak bisa kita sentuh. Lebih baik hidup saja, hidup yang stabil. Kita kedatangan tamu, Kak Fan. Ada sesuatu yang mengharuskanmu pergi ke sana. Paman Bibi, Kak, tolong bawa Paman dan Bibi ke dalam untuk beristirahat. Saya akan segera kembali. Aku tidak setuju, Ibu. Kak, Wang Fan, kau kembali di saat yang tepat. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Yui, kami akan membawanya pergi. Beri kami jawaban yang jelas. Bibi, Kak Yue adalah orang dewasa. Dia punya hak untuk memilih hidupnya sendiri. Hormat. Hormat seperti apa yang bisa kau tawarkan? Kau hanya akan membawa bahaya baginya. Apakah logistik Changfeng? Seseorang yang bisa kau provokasi dengan mudah. Apakah kau benar-benar ingin menunggu sampai Yue berakhir seperti saudaramu dan menemui bencana? Apakah hanya itu yang kau sesali? Paman, mengenai kasus kakak saya pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Justru karena saya telah mengalami penderitaan kehilangan orang yang dicintai, maka saya bertekad untuk melakukan segala daya saya demi melindunginya. Saya tidak akan pernah membiarkan Kak Yue menderita bahaya sedikit pun. Berhenti menekannya. Ini semua adalah pilihanku sendiri. Aku suka di sini. Aku suka bersama Xiao Fan. Dalam hidup ini, selain Xiao Fan, aku tidak menginginkan orang lain. Apakah kau tidak punya rasa malu? Kau sudah keterlaluan. Ini benar-benar kegilaan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Kau bajingan tak tahu malu. Ibu. Bibi, tolong bicaralah dengan bijak. Bibi. Ini semua salahmu. Kau adalah orang yang merusak putriku. Ini semua karena dirimu. Lihat Yi. Dia telah begitu terpesona oleh anak ini. Dia bahkan berani mengatakan hal-hal seperti itu dengan lantang. Mulai sekarang, bagaimana dia harus menghadapi orang lain? Tercela, koperasi desa Beishan berani mencuri bisnisku, hancurkan semua truk mereka. Tepat sekali. Masa depan seperti apa yang ada dengan mengikuti Wang Fan, cepat atau lambat, mereka akan menanggung akibatnya. Koperasi milik Wang Fan itu, orang macam apa yang mereka pekerjakan? Jika Yue tetap bersama mereka, kebaikan apa yang bisa didapat? Wang Fan ini, dia sepertinya bukan orang yang taat hukum. Kak. Fan Chengchen. Halo, Chengchen. Ini gawat. Saya baru saja mendapat kabar. Seseorang telah melaporkan koperasi Anda ke Departemen Industri dan Kesehatan. Mereka menuduh Anda menggalang dana ilegal dan menjual ramuan murahan sebagai barang berkualitas. Mereka juga mengklaim dokumen Anda tidak lengkap. Pihak berwajib kemungkinan akan mengirim orang untuk menyelidiki besok. Apakah kamu tahu siapa yang mengajukan laporan itu? Xiao Fan, apa yang telah terjadi? Ini pasti ulah Chen Gui. Dia telah mengirim orang kemana-mana untuk menyebarkan rumor. Sekarang di kabupaten, beberapa pedagang kecil yang tertarik bekerja sama dengan Anda. Semuanya menahan diri. Wang Fan, dia mencoba untuk merusak reputasi Anda. Dia ingin menyerang akar koperasi ini. Qian Gui, dia bergerak cepat. Dia memicu konflik antara Yue dan orang tuanya sambil melaporkan koperasi untuk mencoreng nama baik kami. Serangan dua arah. Dia ingin memecah fokus saya dan membongkar kami sepenuhnya. Saya mengerti Chengchen. Terima kasih. Bukan masalah. Mengenai pembukuan koperasi dan kualitas ramuan kami, saya yakin saya tidak takut dengan penyelidikan mereka. Namun, saya akan membutuhkan bantuanmu untuk menstabilkan saluran Bibai Caotang dan meyakinkan mereka. Anda punya janji saya, kakek, dan saya sangat mempercayai Anda. Saya punya firasat. Qian Gui bermain sangat kejam kali ini. Anda harus sangat berhati-hati. Oke, terima kasih. Kak, sepertinya seseorang tidak menginginkanmu untuk menjalani hidup yang damai. Baiklah, karena mereka telah bergerak, kita akan menghadapinya secara langsung. Ini, Kak Wang Fan, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kamu tampak sedikit bersemangat saat tentara datang kita hadang, saat air pasang kita bangun bendungan? Pertama-tama mari kita selesaikan penyelidikan ini. Dan kemudian, saatnya berurusan dengan Qian Gui. Siapa Wang Fan? Kami telah menerima laporan resmi. Salam petugas. Saya Wang Fan. Saudara Wang Fan, kami telah menerima keluhan resmi. Seseorang telah melaporkan koperasi desa Beishan terlibat dalam kegiatan penggalangan dana ilegal dan menjual ramuan berkualitas rendah. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kami pasti akan bekerja sama. Semua pembukuan koperasi, catatan pengiriman, dan laporan inspeksi kualitas sudah disiapkan. Akuntanmu, tolong bawa petugas ini untuk memeriksanya. Silakan ikut saya. Apa yang sedang terjadi? Kami baru saja mulai melihat kemajuan. Dan sekarang seseorang datang untuk menyelidiki. Mungkinkah orang-orang dari logistik Changfeng yang membuat masalah? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Barang-barang hanya menumpuk. Lihat saja itu. Apa kataku tadi? Mengikutinya. Masalah pasti akan terjadi cepat atau lambat. Lihat, pihak berwajib sudah datang untuk menyelidiki. Jika Yui terus tinggal di tempat ini, dia pasti akan terseret ke dalam kekacauan ini. Jangan khawatir. Pembukuan dan kualitas ramuan. Saya sendiri yang sudah memeriksanya.
Sama sekali tidak ada masalah. Hanya saja ada seseorang yang memfitnah kita dengan jahat. Saya mengerti. Orang yang jujur tidak takut apapun. Hanya saja, warga desa menderita karenanya. Koperasi harus menangguhkan operasi untuk saat ini. Langkah Qian Gui ini benar-benar kejam. Tidak hanya menyerang koperasi, ini juga menggoyahkan kepercayaan masyarakat dan memecah belah saya dengan Kak Yue. Saya harus memecahkan kebuntuan ini sesegera mungkin. Yui, kau pun sudah melihatnya sendiri. Wang Fan bahkan hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri saat ini. Mengapa kau masih bertahan di sini? Apakah kau menunggu untuk kelaparan bersamanya? Segera kemasi barang-barangmu dan pulanglah bersama kami. Ibu, aku percaya pada Xiao Fan. Dia telah dituduh secara keliru. Yue, bukan berarti ayah tidak mempercayainya, tapi sudah jelas bahwa dia telah menyinggung seseorang yang berkuasa. Kali ini, mereka mengajukan laporan. Tapi bagaimana dengan lain kali? Kita hanyalah orang biasa. Kembalilah bersama ibu dan ayah. Setidaknya, kau akan bisa menjalani hidup yang damai. Paman Bibi, saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi saya memohon kepada Anda untuk memberi saya waktu 3 hari saja, hanya 3 hari, dan saya akan dapat menyelidiki kebenaran penuh dari masalah ini, dan membuktikan bahwa koperasi tidak bersalah. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa sebenarnya yang menarik tali di balik layar. 3 hari, itu mudah sekali diucapkan. Memangnya kau pikir kau siapa? Saya adalah orang yang bisa melindungi Yue dengan baik, dan orang yang bisa memimpin masyarakat desa Brisan menuju kehidupan yang lebih baik. Teman kecil, masalah yang Anda minta untuk saya selidiki telah membuahkan hasil. Li Fu ini adalah orang yang sudah lama mengganggu Lin Zhengwo dan istrinya. Di permukaan, dia adalah kontraktor kecil. Tapi, selama ini masih bekerja untuk logistik Changfeng, menangani urusan gelap. Dia adalah ending yang sangat patuh di bawah Qian Gui. Jadi benar-benar dia, Ketua Feng. Maaf mengganggu. Tidak perlu berterima kasih. Itu hanya bantuan kecil. Qian Gui ini metodenya menjadi semakin tercela. Bagaimana Anda berniat menangani ini selanjutnya? Yang mengikat simpul harus membukanya. Saya ingin berbicara 4 mata dengan Paman Lin. Paman silakan. Duduklah. Wang Fan, kau ingin menemuiku. Apa yang ingin kau katakan? Paman, Anda mengenali orang ini bukan? Bukankah ini Li yang tua? Bagaimana dengannya? Dia adalah salah satu antek Qian Gui. Qian Gui adalah orang yang memonopoli industri logistik, menindas warga desa, dan orang yang melaporkan koperasi kami 2 tahun lalu. Kakak saya Wang Ping, setelah memenangkan kompetisi melawan logistik Changfeng, meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil kebetulan saat Kak Yue dan saya pergi mencari keadilan. Saya dipukuli hingga dalam kondisi kritis dan tetap koma selama 2 tahun. Sejak saya sadar, saya telah bersumpah untuk mencari keadilan. Untuk kakak saya juga ingin melindungi Kak Yue dan menjaga desa yang membesarkan saya agar tidak lagi ditindas oleh para preman. Qian Gui menggunakan kasih sayang Anda kepada putri Anda untuk mencoba membongkar kami dari dalam. Kita tidak bisa membiarkan dia terus bertindak semena-mena. Paman, saya mengerti perasaan Paman. Tapi saya memiliki kemampuan untuk melindungi kakak ipar Yue. Saya juga bertekad untuk memiliki kekuatan untuk menjatuhkan Qian Gui dan membawa keadilan kembali ke desa Brisan. Dan untuk kakak saya, selama ini, kita telah dibiarkan dalam kegelapan, dijadikan sebagai pion. Anak ini, apa yang telah ia lalui, jauh lebih berat daripada yang kita. Bayangkan, matanya tidak terlihat seperti sedang berbohong. Rasa tanggung jawab dan ketenangannya tentu saja bukan dibuat-buat. Nah, pamanmu salah menilaimu. Tapi, para bajingan, kejam itu bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Kami, Paman, mereka mungkin kejam, tapi saya bukan orang lemah yang bisa mereka injak-injak. Saya tidak hanya akan menjatuhkannya, saya juga akan membuat para preman yang melanggar hukum ini membayar 10 kali lipat atas perbuatan busuk mereka. sudah keluar. Sudah keluar. Saudara Wang Fan, setelah audit mendetail kami, pembukuan koperasi desa Beishan, bersih, dan sumber serta penggunaan dana transparan, tidak ada masalah penggalangan dana ilegal. Sampel ramuan yang diserahkan, semuanya melampaui standar nasional. Laporan itu palsu. Anda telah bekerja keras kawan. Koperasi kita menyambut pengawasan, tapi kami menolak semua fitnah jahat. Baru saja menerima berita, pihak kabupaten kini telah mengonfirmasi bahwa rumor terhadap koperasi dan laporan palsu itu mengarah langsung ke logistik Changfeng dan rekan-rekannya. Pihak kabupaten sekarang telah meluncurkan penyelidikan terhadap logistik Changfeng atas pencemaran nama baik komersial. Bagus, bagus. Sangat bagus, sangat bagus. Ini luar biasa. Ini luar biasa.
Aku tahu Kak Fan tidak bersalah. Logistik Changfeng. Bajingan-bajingan terkutuk itu akhirnya menerima karma mereka. Tepat sekali. Tepat sekali, Wang Fan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kak Fan, paman dan bibimu dulu memang bodoh karena mendengarkan bisikan para penjahat dan mengucapkan banyak kata-kata yang menyakitkan. Tolong Anda harus tidak memasukkannya ke dalam hati. Saya tidak akan. Yue, sekarang ada di tanganmu. Perlakukan dia dengan baik. Ya, hidup bahagia bersama. Jika terjadi sesuatu, hubungi rumah. Ayah, Ibu. Terima kasih. Ayah, Ibu, kalian bisa tenang. Kak Wang Fan sangat mampu. Paman Bibi, tenang saja. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk melindungi kakak ipar Yue. Hidup kita bersama hanya akan menjadi lebih baik. Bagus. Gudang Changfeng. Jadi benar ada masalah. Buktinya tak terbantahkan. Anak muda Wang Fan ini, hidupnya sangat keras. Kita tidak berhasil menghancurkannya kali ini. Dan sekarang kita malah mendatangkan masalah bagi diri sendiri. Bos Qian, tetaplah tenang. Jika anak ini tidak disingkirkan, dia akan menjadi bencana. Ingat kembali Wang Ping. Bukankah karena kita kurang tegar, sehingga kita mengalami masalah ini hari ini? Wang Ping, dia tidak tahu diri dan mencoba mencuri bisnisku. Dulu, aku tidak menyelesaikan pekerjaan itu dengan bersih. Dan sekarang saudaranya kembali berulah. Dinding punya telinga. Dulu, orang yang melakukannya Wang En. Memang benar dia pelakunya. Meskipun saya tidak mendengar detailnya, itu sudah cukup. Qian Gui anggota Dewan Sun. Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Kantor polisi. Wang Fan, materi bukti sudah diserahkan melalui saluran yang terpercaya. Pihak atasan menanggapi ini dengan serius. Mereka sudah membentuk satuan tugas khusus untuk memulai penyelidikan rahasia terhadap logistik Changfeng terkait perpajakan dan masalah penyelundupan. Menyelidiki. Seseorang sedang menyelidiki kita. Lalu pembukuannya dan gudangnya. Berhati-hatilah. Apakah ada pengkhianat di antara kalian? Saudara Qian. Itu mustahil. Kami semua telah menjadi saudaramu selama bertahun-tahun. Benar sekali. Bos Qian, apakah menurutmu ini mungkin? Ulah anak Wang Fan itu yang membuat masalah. Ya, Wang Fan, pasti dia orangnya. Anak ini, kita tidak boleh membiarkannya hidup. Selama dia masih hidup, kita semua bersaudara. Akan tamat. Dia saat ini berada di desa, dikelilingi oleh para pengikutnya. Sulit untuk menyerangnya. Kita harus mencari cara untuk memancingnya keluar. Benar. Bagus. Xiaolong, cari orang baru. Gunakan perusahaan jual beli Hong Yuan di kabupaten. Telepon dia. Katakan padanya,
Kita mengagumi kemampuannya dan ingin mendiskusikan. Desa Beishan, lahan tanaman obatnya. Lalu, panggil dia ke Hotel Yolai, milik kabupaten kita, kamar 308, untuk membahas masalah itu secara rinci. Hotel Yolai, bukankah itu milik kita? Ya, itu adalah tempat yang kita miliki saham pengendalinya, ruangan pribadinya. Saya sudah mengaturnya. Di dalamnya kita sudah menyembunyikan segalanya. Di luar, kita sudah menempatkan orang-orang kita. Kali ini, saya akan memastikan dia tidak akan pernah keluar. Rencana yang brilian, pancing dia dengan keuntungan. Serang saat dia tidak siap. Wang Fan sangat ingin mengembangkan koperasinya. Undangan ini kemungkinan besar akan dia terima. Wang Fan, tahun depan pada waktu ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Xiao Fan, kamu harus pergi. Ini, mengapa aku merasa begitu gelisah? Maksudmu, mungkinkah ini semacam jebakan? Yue, jangan khawatir. Saya tahu, ini adalah jebakan. Tapi ini satu-satunya cara untuk memancing ular keluar dari sarangnya dan menyelesaikan Qian Gui untuk selamanya. Beberapa hal harus diselesaikan. Tapi, saya berjanji pada Anda. Saya pasti akan kembali dengan selamat. Saat saya kembali, tidak ada seorang pun yang akan bisa mengancam kita lagi. Hari-hari indah bagi Desa Beishan akan benar-benar dimulai. Tunggu kepulangan saya. Feng Chenchen. Wang Fan, saya sudah melakukan seperti yang Anda minta, dan secara anonim memberikan polisi sebuah petunjuk, mengatakan bahwa di Hotel Yulai mungkin ada transaksi ilegal dan aktivitas kekerasan. Mereka akan mengatur petugas berpakaian preman untuk memantau area tersebut. Anda harus sangat berhati-hati. Dimengerti. Terima kasih. Tolong bantu saya jaga kakak ipar Yue dan desa ini. Wang Fan, kamu lebih berani dari yang kubayangkan. Kemarilah, cicipi ini. Teh Longjin yang enak. Teh Bos Qian adalah sesuatu yang tidak mampu saya beli. Anak muda, jangan terlalu gegabah. Dunia ini tidak hanya hitam dan putih. Mengenai urusan saudaramu, saya juga merasa menyesal. Namun, dalam dunia bisnis, kecelakaan tidak bisa dihindari. Jangan beri saya omong kosong seperti itu lagi. Bagaimana kakak saya meninggal? Anda dan saya sama-sama tahu kebenarannya. Apa ini? Apakah Anda datang hari ini untuk melawanku sampai titik darah penghabisan? Ini bukan sekadar perkelahian. Ini adalah penagihan utang. Untuk kakak saya, untuk kakak ipar Yue, dan untuk seluruh desa Beishan. Semua penduduk desa yang telah Anda tindas. Hanya kau. Wang Fan, saya akui kamu punya beberapa keahlian. Kamu bisa berkelahi. Kamu tahu sedikit tentang pengobatan. Dan keberuntunganmu tidak buruk. Jadi, hanya itu, kamu pikir kamu bisa jatuhkanku. Qian Gui, kamu terlalu naif. Saya telah beroperasi di tempat ini selama lebih dari 1 dekade. Jaringan koneksiku berakar sangat dalam. Apakah kamu benar-benar berpikir Feng Detai, orang tua itu, bisa benar-benar melindungimu? Saya tidak butuh siapapun untuk melindungi saya. Jika seseorang sombong, langit akan menghukumnya. Jika langit tak menghukummu, aku akan melakukannya. Saya akan meladeni Anda. Sentimen yang bagus. Keadilan akan ditegakkan karena kamu menolak untuk menunjukkan rasa hormat. Maka jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tangkap dia. Qian Gui. Qian Gui, kau berani menyentuh dermawan saya. Apa yang kau lakukan? Feng Detai, dasar orang tua bodoh. Hidungmu cukup tajam. Mengendus jalanmu sampai ke sini. Bansang memiliki hutang budi kepada keluarga Feng saya. Dan dia adalah nyawa dari Beicotang saya. Jika kau ingin melawannya, kau harus berurusan dengan saya terlebih dahulu. Hutang budi. Saya rasa kamu sudah pikun di usia tuamu. Kamu benar-benar akan, demi seorang bocah miskin, benar-benar memutuskan hubungan denganku. Jangan lupa, hidupmu sendiri masih bergantung pada ramuan Changfang untuk membuatmu tetap bertahan. Sejak Wan Feng mengobati saya, kesehatan saya telah pulih sepenuhnya. Mengapa saya harus peduli dengan ancamanmu mengenai tindakanmu? Kamulah yang menabur kejahatan
dan menuai akibatnya. Dasar kakek tua. Dulu, mungkin saya akan takut padamu. Tapi hari ini, saya datang dengan persiapan. Jika kamu bertekad untuk mencari kematian, saya akan menghabisimu bersama dengannya. Feng Detai, 20 tahun telah berlalu, dan kamu benar-benar sudah kehilangan taringmu. Dari Suanjing kultivator lepas jahat. Berani-beraninya bergaul dengan bocah ingusan seperti itu. Dawi Suanyin. Mengapa kau bersekutu dengan Qian Gui? Saya mengambil uang mereka. Saya menyelesaikan masalah mereka. Dulu, saya gagal mengirimmu ke liang kubur. Hari ini, saya akan melunasi hutang itu. Kakek, Teman muda lari. Kekuatan telapak monster ini sangat beracun. Tidak boleh diremehkan. Kau tidak bisa mengalahkannya. Bocah, sampai membuat saya harus turun tangan sendiri. Kamu bisa mati dengan bangga. Feng Tua. Hanya dia. Hantu tua. Kau menyerang Feng Tua. Saya sudah berencana menyelesaikan perhitungan denganmu. Karena kau telah menyerahkan lehermu kepadaku. Itu sempurna. Sombong. Mari kita lihat apa kemampuanmu. Mari kita lihat apakah saya bisa menguji apakah telapak Xuanye milikmu lebih kuat atau apakah tinju saya lebih keras. Tua, berhenti membuang waktu dengannya. Lumpuhkan dia. Biarkan dia tahu betapa luasnya langit dan bumi. Bocah, karena kamu sangat terburu-buru untuk bereinkarnasi, saya akan mengabulkan keinginanmu. Teman muda, hati-hati. Jangan menghadapinya secara langsung. The film was translated and narrated by M Media. Wang Fen. Kamu benar-benar mampu menahan 70% kekuatanku. Bocah, teknik apa yang kamu latih? Tuan sangat hebat. Lumpuhkan dia. Taois kecil. Tidak heran Feng Tua disergap olehmu. Saya lihat keahlianmu. Tidak ada yang istimewa. Kamu mencari mati. Kekuatan telapak Xuanye milik hantu tua ini memang kejam. Tapi seni kekacauan saya tampaknya secara alami menekan. Energi dingin dan gelap ini, dia terus-menerus menguras energinya sendiri. Sementara saya tampaknya menyerap dan memurnikan energi dinginnya, mengubahnya menjadi kekuatan saya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan telapak Xuanyin saya menjadi lebih lemah melawannya. Auranya, sepertinya. Pemuda ini, dia menggunakan kekuatan telapak Xuanyin untuk menempa tubuhnya sendiri. Ini, teknik macam apa ini? Sungguh ajaib. Tua, berhenti bermain-main. Habisi dia. Sekaranglah saatnya. Yang Agung, menahan kekacauan. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan dia, bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Teman muda, Anda benar-benar pria yang penuh keajaiban. Keajaiban omong kosong. Pekerjaan yang melelahkan. Wang Fen, apakah kamu baik-baik saja? Kamu luar biasa. Biasa saja. Qian Gui, kau tidak punya siapa-siapa lagi. Dendam lama dan utang baru. Kita akan menyelesaikannya bersama. Polisi jangan bergerak. Ini? Penduduk desa, Qian Gui dan komplotannya, kru logistik Changfeng, telah ditangkap oleh polisi. Mulai hari ini, hari-hari indah bagi desa Brishan kita akan segera dimulai. Bagus. Keadilan akan ditegakkan. Kanker itu logistik Changfeng akhirnya telah dibasmi. Wang Fen lah yang menyingkirkan wabah ini dari kita. Wang Fen. Aku tahu itu. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kakak, pembalasanmu. Langkah pertama sudah saya ambil untukmu. Mulai sekarang, kita di desa Brishan bisa berdiri tegak dan hidup dengan bermartabat. Wang Fen.
Wang Fan, metode ajaib macam apa ini? Bibit yang sama ini, bagaimana bisa tumbuh begitu subur di tanahmu? Hanya beberapa metode tradisional lama yang diwariskan dari leluhur kita, dikombinasikan dengan medan dan iklim pegunungan kita. Kak Wang Fan yang terbaik. Di masa depan tanaman obat dari desa Beishan pasti akan menjadi yang terbaik di negeri ini. Benar. Semuanya percayalah pada saya. Saya akan memimpin kalian semua, memimpin desa Beishan, menuju kemakmuran bersama. Bagus. Ya. Kakek, minumlah teh ini. Tetua Feng, Tuan Muda Wan, selamat datang. silakan duduk, silakan duduk. Tetua, Anda baru saja memulihkan kesehatan Anda. Silakan duduk, Tetua. Saya telah membawakan obat untuk Anda. Silakan cicipilah. Bagaimana rasanya? Luar biasa teman muda. Bahan aktif dan khasiat obatnya dari kelompok tanaman obat ini. Daun melampaui tanaman obat liar sejenis. Jika kita menggunakan ini sebagai landasan untuk mengembangkan beberapa suplemen kesehatan kelas atas, kita pasti akan membuka dunia yang benar-benar baru. Bei Tautan, kami akan bekerja sama secara mendalam dengan Anda. Tetua Feng, aku yang menanam tanaman obat itu. Anda bisa tenang. Kita sekarang menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Saya juga berharap bisa memimpin desa Beishan menuju cakrawala yang lebih tinggi dan lebih jauh lagi untuk menciptakan hari esok yang indah bersama-sama. Sungguh muda dan menjanjikan. Masa depan yang tak terbatas menanti. Cheng Tun, meskipun terkadang dia keras kepala, dia pada dasarnya murni dan baik hati. Dan di bidang medis, dia juga sangat berbakat. Kalian anak muda harus lebih sering berinteraksi dan bertukar pikiran. Nona Feng memang sedikit keras kepala terkadang, tapi kemampuannya luar biasa. Dia adalah mitra penting kita. Apa maksud Tetua Fang dengan itu? Nona Cheng Cheng memang cantik dan berasal dari keluarga baik-baik. Dan terhadap Xiao Fan, apakah aku benar-benar tidak cukup baik untuk Xiao Fan? Menikah, luar biasa. Bagus. Selamat. Lihat pengantinnya. Pengantinnya sangat cantik. Pasangan yang sangat serasi. Mempelai pria memasangkan cincin ke mempelai wanita. Mempelai pria mulai malu-malu. Wang Fan. Cium dia, cium dia. Cium dia, cium dia. Cium dia, cium dia, cium dia. Cium dong, cium dong. Cium dia. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Kak Wang Fan, kalian harus bahagia selamanya. Ya, Ya, berbahagialah. Xiao Fan. Semua ini terasa seperti mimpi. Yue. Ini bukan mimpi. Ini adalah permulaan. Aku akan menggunakan segalanya yang aku miliki untuk melindungimu. Untuk melindungi rumah ini. Untuk melindungi tanah yang membesarkan kita. Melindungi desa Beishan. Seluruh rekan warga desaku. Bagus. Sangat bagus. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia. Aku akan menikah. Selamat. Sangat bagus. Luar biasa. Selamat. Semoga kalian dikaruniai banyak anak. Miliki 8 anak. Ya, 8 di antaranya. Aku akan menikah. Aku akan menikah.